Setengah 8 apa jam 8-an gitu, aku lagi masih rapi-rapi di rapi-rapi meja gitu, aku nyalain laptop apa segala macem. Tahu-tahu ada yang lewat gitu, tapi aku nggak denger dia assalamualaikum. Dia ngambil sapu, terus turun, dia bawa sapu sekitar 5 apa 4 gitu. Dia juga nggak ngomong terima kasih, nggak apa, cuma jalan aja nunduk terus keluar gitu. Pas besoknya aku dateng, itu tumben banget gitu, kok di kantor rame. Biasanya mereka pada di lapangan gitu. Aku masuk, mereka pada diem, terus dikasih tahu, Mbak, kemarin itu Bu Susi itu meninggal. Iya, kasihan ya, aku bilang. Padahal dia habis dari kantor loh ngambil sapu. Kasihan banget ya, Mbak, meninggalnya Bu Susi itu jam 5 apa jam setengah 6, Mbak, di lokasi kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bersama gue Adit. Dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Di samping gue udah ada narasumber nih yang udah gue nanti-nanti ceritanya, karena cerita malam ini cukup unik. Karena narasumber kali ini bekerja di bidang, yaitu di bidang kebersihan yang ada di jalan raya. Karena gue penasaran hal mistis apa yang pernah terjadi di tempat-tempat seperti itu. Kita sapa dulu aja, di sebelah gue udah ada Mbak Yuni. Mbak Yuni, apa kabar Mbak Yuni? Alhamdulillah baik. Wah, ini Mbak Yuni bekerjanya berkaitan sama kebersihan yang ada di jalan raya. Ya. Ini maksudnya gimana nih Mbak Yuni? Kalau Mbak Yuni posisinya di mana kerjanya? Kalau aku itu kerjanya di bagian kantornya, stafnya. Jadi kantor kita itu, perusahaan kita itu kerjasama sama Pemda DKI. Oke. Ngerjain Bersihan jalan. bersihan jalan raya protokol lah. Jalan-jalan raya, terus termasuk sama ngangkutin sampah. Ngangkutin sampah dari Dipo ke Bantar Gebang. Iya. Jadi kan sampah warga diangkut pakai gerobakan. Gerobak dikumpulin ke Dipo. Nah, dari Dipo, tugasnya itu dari Dipo ke Bantar Gebang itu perusahaan aku. Oke. Gitu. Iya. Berarti ini tempat Mbak Yuni kerja itu pegawainya yang biasanya aku lihat subuh-subuh tuh kalau di deket tol lagi bersihin itu, Iya. biasanya dari tempat perusahaan kayak Mbak Yuni gini. Iya, salah satunya. Iya. Jadi aku ada beberapa bagian, dan kebetulan perusahaan aku bagiannya Jakarta Utara ini. Jakarta Utara. Dari mana sampai mana tuh Mbak Yuni? Kalau aku dari Muara Baru, dari Kelurahan Pluit, Kecamatan Pluit itu sampai ke RE Marta Dinata. Oke. Tanjung Priok Ancol itu. Iya. Sampai situ. Dan Mbak Yuni kerja di sana berapa tahun, Mbak? Saya kerja di sana itu dari tahun 2004 sampai 2015. Wah, cukup panjang juga ya kerja di situ ya Mbak Yuni ya. Betah atau gimana tuh? Kebutuhan sih. Kebutuhan ya. Karena tadi Mbak Yuni sempat cerita sama gue pas lagi sebelum podcast, dia beberapa kali sempat mau resign ya. Iya. Karena emang hal mistis yang ada di tempat kerjanya itu gila-gila banget ya. Iya. Itu nanti kalian simak sendiri aja podcastnya malam ini. Yaudah, tapi sebelum itu buat kalian yang pengen jadi narasumber juga seperti Mbak Yuni yang ada di sebelah gua, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam atau klik link yang ada di bio-nya Lentera Malam. Itu kalian bisa WhatsApp langsung lewat situ, nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Dan jangan lupa juga mampir ke channel barunya Lentera Malam, bukan baru ya, ini anak channel Lentera Malam, itu namanya Telusur. Di sana kita punya video-video bagus, jadi jangan segan untuk mampir ke YouTube channelnya Telusur. Oke, Mbak Yuni udah siap nih buat cerita malam ini? Ya, boleh mulai. Oh, selama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Awalnya aku tuh kerja di situ dari tahun 2004. Nah, itu perusahaan aku tuh bergerak di bidang kebersihan, swastanisasi kebersihan. Jadi kerja sama Pemda DKI. Jadi kita yang swastanya gitu. Jadi kita tender sama Pemda DKI. Di perusahaan kita tuh ada tukang sapu jalanan, terus kru sampah. Kru sampah itu yang ngangkutin sampah dari bawah ke truk. Itu dibilangnya kita kru sama supir. Nah, kalau tukang sapu itu kita sebutnya pesada. Jadi perusahaan aku tuh megang di daerah Jakarta Utara.
Nah kantor aku tuh lokasinya juga di sana. Jadi kantor aku tuh ada 2 lantai kan. Itu rumah sebenarnya tapi dijadiin kantor. Nah tukang sapu itu kerjanya mereka biasanya tuh dari kalau shift pagi itu dia 2 shift kan. Nah shift pagi itu dari jam 5 subuh sampai jam 11 pagi. Jadi sebelum shift tuh selesai sampai jam 11 tuh sebenarnya tukang sapu tuh nggak boleh ninggalin lokasi gitu. Soalnya kan suka ada yang mantau juga dari kelurahan, dari kecamatan, orang Pemda lah, dari pemerintahnya gitu, selain dari kita juga gitu. Kenapa kerjanya dari pagi tukang sapu? Soalnya kalau siang kan udah rame jalanan kan, jadi takut mereka ketabrak juga gitu. Jadi maksimal itu jam 7 atau jam setengah 8 udah rapih, jalanan tuh sudah bersih gitu, udah nyapunya. Walaupun mereka di situ harus standby-nya mereka sampai jam 11, tapi kerjanya pokoknya jam setengah 8 lah, soalnya kan udah rame kan. Kalau rame keganggu nyapunya, terus takutnya kan banyak kendaraan, banyak takut ditabrak lah atau apa. Jadi kita shiftnya pagi dari pokoknya jam 5 sampai jam 11 gitu. Kalau sore itu kita mulai dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Jadi aku tuh awal-awal kerja situ sebenarnya sih masuknya nggak pagi-pagi banget ya. Cuman karena tukang sapu masuknya pagi dan ada mandor, kita bilangnya mandor itu. Mandor itu dia juga ngeceknya pagi, jadi abis subuh mereka jalan ngecekin tukang sapu sambil absen lah gitu. Oh si ini masuk nggak, si ini masuk. Aku kan gak enak kalau datang siang ke kantor kan gitu, jadi aku datangnya pagi juga gitu. Sebenarnya sih aku datang siang nggak apa-apa, jam 8 jam 9 office hour lah gitu. Cuman karena aku waktu itu pegawai baru gitu, aku nggak enak, nggak enak gitu karena baru-baru gitu. Oh ya aku lupa nyebutin. Jadi di kantor aku tuh ada yang tidur, jadi kayak mes gitu. Ada yang tidur itu kru sampah, supir, terus ada pembantu juga di situ buat bersih-bersih, itu tidur di situ gitu. Karena mereka kan rumahnya jauh kan, di Serang, terus dengan gaji segitu gitu nggak mungkin lah gitu dengan nyewa rumah di Jakarta. Jadi gitu ya. Kita kebijakan gitu dari perusahaan kita, ada beberapa yang tidur di situ gitu kalau pagi. Tapi kalau pagi itu nggak ada orang, sepi, buat bener-bener buat kantor gitu, buat staff, buat mandor gitu. Paling ada pembantu kan stay kan buat nyediain kita makan atau gimana gitu, nyapu. Nah aku baru awal-awal kerja situ memang aku datangnya pagi tuh, baru beberapa bulan. Jadi aku masih inget banget waktu itu kejadiannya. Pagi itu aku datang nyampe kantor itu jam 7. Ternyata di situ masih ada supir lagi nonton TV sama pembantu, ada nggak sendiri lah gitu, ada beberapa orang gitu. Nah ternyata di situ mereka kayak nggak bener lah gitu, nonton yang gimana gitu kan gitu. Nah mereka kan sebenarnya paling segan gitu kan sama orang kantor gitu, bilangnya sama staff gitu, takutnya kan nanti gimana takut gitu dilaporin kan. Takut dilaporin gitu. Wah aku bilang wah nggak bener nih kantor nih kayak gini, pagi-pagi aku datangnya. Biasanya aku datang udah nggak ada, paling cuma pembantu doang sendiri gitu. Besokannya aku datang lebih pagi lagi, maksudnya aku pengen wah nggak bener nih kantor dipakai kayak gini gitu. Aku datangnya pagi lagi, lebih pagi. Aku nyampe situ aku ingat banget jam 7 kurang 15 aku udah nyampe. Biasanya aku jam 7 lewat kan nyampe. Kan jadi ruangan aku bareng sama bos aku. Aku duduknya itu, mejanya itu madep ke pintu. Nah pintunya itu langsung ruang tamu. Ini kamar bos aku sama aku gitu, ruangan. Nah meja aku pas di sebelah pintu. Nah itu di samping pintu, pas samping pintu itu tangga ke atas, tangga buat ke atas. Di atas itu ada gudang. Gudangnya itu buat nyimpen kayak sekop, terus sapu lidi, kayak gitu-gitu. Pokoknya inventaris kita lah gitu kalau buat keperluan itu, kayak loa gitu. Aku datang itu jam 7 kurang, memang udah nggak ada tuh, paling ada Sita doang gitu. Biasanya kalau kantor tuh rame itu jam makan siang. Tapi kalau pagi-pagi itu masih sepi, soalnya masih di lapangan kan mereka, mandor gitu. Aku datang jam 7, terus sekitar jam setengah 8 apa jam 8-an gitu, aku lagi masih rapi-rapi di rapi meja gitu, aku nyalain laptop apa segala macem. Tahu-tahu ada yang lewat gitu di depan pintu, kan kelihatan karena aku memang madepnya ke pintu gitu, duduknya mejanya gitu. Terus ada yang lewat, tapi aku nggak denger dia assalamualaikum, nggak, maksudnya aku pikir nih nggak sopan banget orang gitu masuk nggak ada assalamualaikum biasanya gitu. Nah aku lihat nih pas ada ini datang gitu, aku juga nggak denger suara langkahnya dia masuk gitu. Tahu-tahu dia mau langsung nyelonong aja naik ke tangga ke atas kan lewat pintu kan, lewat. Aku tegur, aku bilang, loh bu, aku bilang mau ngapain? Aku bilang ini jam berapa? Aku udah di sini. Pikiran aku kan, oh dia mau ngambil sapu gitu. Gue mau ngambil sapu ya, dia nggak nyautin, cuma nunduk gitu. Tapi aku tahu itu si Ibu Susi ini gitu. Karena aku kenal, karena setiap gajian dia kan mereka pada datang ke kantor. Aku ketemu mukanya satu-satu gitu. Jadi aku hafal gitu. Nah terus dia ke atas,
Terus kata ada ART-nya datang, itu tadi siapa mbak yang datang gitu. Oh si ini Bu Susi kayaknya mau ngambil sapu mungkin, aku bilang gitu. Tapi dia langsung ke atas sih, nggak sopan banget, maksudnya masuk ke kantor gitu nggak ada assalamualaikumnya apa-apa, aku bilang gitu. Tapi dia aku tanya nggak nyautin, cuma nunduk aja. Aku pikir ya udahlah biarin aja dia ke atas gitu. Dia ke atas disamperin sama pembantu aku tuh, disamperin, maksudnya ditegur gitu loh, ibu kok jam segini udah di kantor nggak di lapangan, nanti dimarahin gitu. Dia ngambil sapu terus turun, dia bawa sapu sekitar 5 apa 4 gitu. Dia juga nggak ngomong terima kasih nggak apa, cuma jalan aja nunduk terus keluar gitu, terus pergi gitu. Udahlah aku nggak ngambil pusing gitu, ya udah gitu. Terus sekitar jam 9 lewat gitu, aku terima telepon. Ini dari mandor gitu. Mbak, ini ada pesada kecelakaan gitu, ada pesada ketabrak gitu, dirawat di rumah sakit ini gitu, tolong kesini mbak. Dan kalau ada tukang sapu yang ketabrak gitu, biasanya kantor kita tuh tanggung jawab pengobatannya gitu. Karena kan kita mau masukin ke BPJS apa gimana, kan dulu waktu itu belum ada ya. Terus karena kita memang di cover gitu, ada asuransinya. Ada asuransinya termasuk itu, jadi kita bayarin dulu gitu. Kan mandor nggak bawa duit banyak dong gitu kan, karena aku yang megang petty cash gitu. Mbak ini datang ke sini ada yang kecelakaan gitu. Itu jam 9 lewat 15 apa lewat 20 gitu. Oh ya udah aku datang, karena biasa kalau ada yang kecelakaan kita dipanggil datang untuk bayar administrasinya. Nyampe rumah sakit terus aku urus tuh. Siapa pak? Aku bilang yang kecelakaan, aku bilang gitu. Ini mbak Bu Susi kata dia gitu. Kecelakaan kata dia gitu. Aku kaget, aku bilang, loh, aku pikir apa dia tadi habis dari kantor ngambil itu terus tabrak gitu kan, aku pikir. Ya udah. Terus aku nggak, karena hektik kan gitu. Ya udahlah kita ngurusin dokumen uangnya, administrasinya gitu. Aku bayarin apa gitu. Aku nggak mikir, ya udahlah nggak mikir ini gimana kecelakaannya apa bagaimana gitu kan. Ternyata Mbak bayar ambulannya juga kata dia gitu. Oh, aku sempat sedih, ya Allah kasihan banget gitu, habis dari kantor gitu kecelakaan, aku bilang gitu. Habis ketemu lagi ya? Habis ketemu gitu, jadi kan aku deg gitu di hati gitu, ya Allah sedih banget gitu, karena mungkin aku yang nemuin dia terakhir gitu, aku pernah ketemu gitu. Ya udah, terus loh emang kenapa pak gitu? Ya ini dia meninggal mbak, ditabrak lari, nggak tanggung jawab orangnya. Oh ya udah gitu. Pokoknya kalau just in case kalau misal ada yang meninggal itu tukang sapu atau pesada, kita tuh biasa bayarin mereka sampai pemakaman, sampai ke liang lahat dan sampai pengajian kalau orang itu kan ya. Biasa kita tuh ngasih ke keluarganya. Nyampe kantor udah siang, udah pokoknya aku ngurusin itu sekitar, terus balik ke kantor itu jam 3. Kita nggak ngobrol-ngobrol lah gitu, karena kan masih duka gitu. Kita merasa udah kasihan nih ada tukang sapu meninggal begitu. Udah besokannya aku datang kerja kayak biasa gitu. Pas besokannya aku datang itu tumben banget gitu, kok di kantor rame. Biasanya mereka pada di lapangan gitu. Kok ini mandor pada ngumpul di kantor gitu, terus lagi pada ngobrol, aku datang gitu. Aku biasa datang jam 7, jam setengah 8 sampai situ gitu. Bilang tumben banget, emang ada acara apa gitu, aku bilang. Aku masuk, mereka pada diem. Terus aku tanya, kenapa tumben banget? Aku bilang rame banget kantor, biasanya cuma berduaan, aku bilang gitu. Biasanya kalau pagi berduaan doang sama si Ita, kok ini rame-rame, aku bilang gitu. Terus dikasih tahu, Mbak, kemarin itu Bu Susi itu meninggal. Iya, kasihan ya, aku bilang. Padahal dia habis dari kantor loh ngambil sapu, kasihan banget ya. Dia tabrakan di mana sih? Aku bilang gitu. Di tempat dia kerja mbak. Dikasih tahu tuh sama salah satu mandor namanya Pak Slamet itu. Kebetulan Pak Slamet itu memang bagiannya dia gitu. Mbak, meninggalnya Bu Susi itu jam 5 apa jam setengah 6 mbak di lokasi kerja. Aku langsung bengong gitu. Gimana sih maksudnya? Aku bilang gitu. Enggak, aku bilang enggak pak. Dia ke kantor tuh ngambil sapu tuh jam setengah 8, aku bilang gitu. Saya lihat dia gitu. Enggak mbak, meninggalnya dari jam 5 pas gelap-gelap gitu. Ditabrak di pintu tol katanya gitu. Itu langsung kita bawa ke rumah sakit. Saya tuh telepon mbak itu karena baru sempet, dan uang saya udah kehabisan uang buat ngurusin rumah sakit gitu. Di situ aku langsung, berarti yang datang kemarin itu mungkin korinnya apa gimana, aku nggak ngerti gitu di situ. Terus aku langsung lemes gitu, aku bener-bener pucet. Dan aku inget banget tuh siangnya aku minta pulang. Aku minta pulang kantor karena aku takut. Aku takut di kantor.
Yang kemarin dia ngambil sapu loh Pak, aku bilang gitu. Aku lihat dia datang, emang dia nggak ngomong, aku bilang dia nggak ngomong, dia nunduk aja. Tapi aku tahu itu Bu Susi, aku bilang gitu. Aku tahu perawakannya, aku bilang gitu. Iya Mbak, meninggalnya dari jam 5, dari gelap-gelap gitu sebenarnya, katanya. Beda. Terus semenjak kejadian terus aku pulang, aku minta izin. Aku ingat banget aku pulang sebelum makan siang jam 11 aku minta pulang. Besokannya itu aku nggak masuk, terus aku demam. 3 hari apa 4 hari gitu aku nggak masuk kerja. Aku sempat mau resign karena aku takut banget gitu. Maksudnya aku baru juga kan, pegawai baru gitu loh. Kok kayak gini banget kerjanya gitu. Secara baru berapa bulan gitu loh. Kok ada kejadian-kejadian kayak gini gitu loh. Sempet kayak gitu. Sampai Mbak Yuni sakit. Aku sakit, besoknya sakit. Nah, Mbak Yuni, ini kan Mbak Yuni sempat negor si Bu Susi ya, dan dia diem aja. Tapi kan yang ART waktu itu kan sempat ke atas negor si Bu Susi ya. Iya. Dia ngomong, kok jam berapa ini masih udah pulang gitu. Dia sempat jawab nggak sih Bu Susi? Nggak jawab juga. Nggak jawab juga ternyata katanya. Memang dia nunduk aja, cuman dia kayak marah katanya. Kata ART itu kayak marah gitu ditanya, tapi memang nggak jawab katanya. Jadi pas saat datang ke situ masuk juga nggak kedengeran gitu, langkahnya nggak kedengeran gitu. Jadi dia ngambil itu nunduk aja, ditanya sama ART juga ternyata nggak jawab saat itu. Tuh. Padahal kalau di hari normalnya itu si Bu Susi aktif atau gimana tuh orangnya? Kepribadiannya? Dia kan udah tua ya, maksudnya udah umurnya kira-kira manula lah, udah 50 ke atas. Dia kalau datang biasa kalau gajian ke kantor itu ya biasa, maksudnya Mbak gitu, ada sapa-sapanya gitu. Dan biasa juga kalau misalnya ambil gaji gitu, baiknya tukang sapu itu gitu pas ada sama kita biasa ngambil gaji, mereka suka bawa makanan gitu buat kita, bawa cemilan apa bawa kue, apalagi kalau misalnya habis pulang kampung gitu. Mereka tuh suka bawa pas gajian gitu, ini Mbak buat Mbak Yuni sama buat Mbak ini gitu, suka pada ngasih sama staff gitu. Cuman dia pas pulang kampung itu kalau gajian tuh aku inget banget bawain kita gitu. Jadi aku lebih kenal sebenarnya ke dia karena aku hafal dia gitu. Dia kalau hafal banget lah dengan si Bu Susi dengan gitu. Iya benar. Tapi hari itu terasa sangat beda Bu Susi. Iya, kok beda banget gitu, diem aja, ditanya nggak ini gitu, apa dia lagi, aku pikirnya dia lagi nggak enak badan kali, apa mungkin marah gitu, apa gimana, apa lagi ada tegur gitu marah di kantor atau lagi ada masalah apa gimana gitu, tadinya aku pikir gitu. Ternyata sudah meninggal dari jam 5 pagi. Dari jam 5 pagi. Ini kan kerjaannya emang cukup beresiko ya Mbak ya, karena di jalan raya dan mulai pun dari subuh. Dan cerita selain Bu Susi ini ada lagi nggak sih pengalaman Mbak Yuni selama kerja di tempat itu? Ada. Jadi aku itu kerja di situ dari tahun 2004 sampai 2015 kan. Jadi tadinya aku kerjanya jarang keluar kantor awal-awalnya gitu, karena kan memang baru gitu. Jadi aku lebih fokus ke kantor, kayak bikin surat jalan buat truk sampah buang ke Bantar Gebang kayak gitu-gitu, lebih ke admin lah, terus megang petikes gitu, terus bikin ngeprint dokumen apa, tadinya aku lebih ke situ gitu. Nah terus ada lagi waktu itu ada namanya Pak Gepeng, dia rumahnya itu bisa dibilang bukan rumah sih gitu, kayak gubuk-gubuk gitu. Jadi di sekitaran depo sampah itu biasa suka ada gubuk-gubuk gitu loh. Nah itu tuh yang ninggalin tuh ada beberapa kru sama ini tukang sapu. Nah informasi aja, ini tukang sapu kebanyakan kan mereka orang kampungnya. Dari daerah lah gitu. Dari daerah lah gitu. Di sini mereka nggak bisa ngontrak gitu. Paling mereka nyewa ya itu kayak gubuk-gubuk gitu, gitu di pinggir-pinggir atau di kolong tol kayak gitu. Nah si Pak Gepeng ini tugasnya nyapunya deket kantor, jadi dia tinggalnya pun deket depo gitu, jadi dia jalan kaki gitu. Nah, jadi dia kalau pulang itu lewat depan kantor. Kalau lewat depan kantor dia biasa suka teriak gitu, suka kayak negor woi gitu-gitu gitu. Bercanda-bercanda gitu, teriak-teriak gitu. Nah waktu itu hujan, itu kan daerah kantor aku kan rawan banjir, jadi kalau banjir tuh bisa 1 meter. Nah waktu itu hari itu tuh memang hujan. Dia pulang itu Pak Gepeng itu sekitar biasalah jam 11 sampai jam 12 itu hujan deras. Dia nggak pakai jas hujan, kita ngelihat gitu, dia lewat depan kantor, dia teriak-teriak gitu, woi gitu, woi Pak hati-hati gitu, hujan gitu. Coba dia hujan-hujanan gitu sambil menggigil gitu lewat depan kantor gitu. Nah Pak Gepeng ini tadinya ada cucunya, kita pernah ngeliat dia bawa cucunya gitu, entah cucunya entah siapa, pokoknya bawa anak kecil gitu. Nah terus dia ini lagi sendiri di rumahnya, di gubukan ini gitu.
sampai sore itu ternyata banjir pas hujan itu. Aku kan udah pulang kan. Besokannya aku dapat kabar katanya Pak Gepeng meninggal. Meninggalnya itu ngambang. Jadi kayak kayu gitu ngambang keluar dari gubuknya itu. Dia udah meninggal, ngambang udah beku. Meninggalnya itu gitu. Di situ kita yang ya Allah kasihan banget. Biasa kan kita kalau ada yang meninggal tuh pas aku meninggal gitu kita urusin sama pemakaman. Tapi Pak Gepeng ini kita nggak tahu keluarganya. Oke. Dia tinggal di sini sendiri. Kita nggak tahu keluarganya, nggak tahu kontak keluarganya apa, kita nggak tahu gitu. Kita urusin sampai dia pemakaman. Terus kan ada gaji dia sebelum meninggal kan masih ada ya kita pegang gitu, aku pegang. Nah pas udah Pak Gepeng itu meninggal, dia ngambang begitu, itu setelah itunya kita suka denger kayak ada yang lewat depan kantor itu, woi, suaranya Pak Gepeng lewat depan kantor. Itu padahal siang, woi gitu. Kita sampai kayak Pak Gepeng ya tadi lewat gitu, manggil gitu. Kita sering kayak gitu. Seperti aktivitas Pak Gepeng ketika masih hidup. Iya, ketika masih hidup kalau lewat depan kantor. Jam-jamnya pun mirip. Kita di situ, dan dia biasa juga sama karena dia lokasinya dekat, lokasi kerjanya dekat sama kantor, sama ngambil sapunya datang ke kantor gitu. Nah jadi waktu itu saat itu hari setelah Pak Gepeng itu meninggal, itu sudah kejadian berbulan-bulan ya. Aku ngalamin gini. Jadi aku dengar lagi karena aku kan ruangan aku kan langsung sebelah garasi. Jadi kalau ada orang dari luar ngomong kedengeran ke ruangan aku kan gitu. Jadi aku denger nih, hei, hoi, Mbak minta sapu kata dia gitu. Aku buru-buru keluar karena disebut-sebut ini pembantu aku ART aku lagi di dapur nggak dengar. Aku bilang ini si Ita gimana sih orang lagi kerja, aku bilang gitu. Ini ada minta sapu bukannya diambilin apa bagaimana gitu. Aku keluar dong karena di situ aku ngelihat Pak Gepeng berdiri. Di situ aku spontan, aku diem nggak bisa ngomong apa-apa. Aku pengen bilang gitu, tapi aku beku nggak bisa ngomong, nggak bisa. Tapi aku ngelihat dia berdiri. Terus setelah aku bisa gerak, aku nengok ke belakang mau manggil si Ita itu, aku nengok ke depan lagi udah nggak ada. Oke begitu. Di situ aku lemes, aku bilang sama tadi ada ini, aku bilang aku ngelihat Pak Gepeng tadi berdiri di depan. Aku dengar dia ngomong woi gitu. Terus aku pikir dia mau minta sapu, dia berdiri di pintu kantor. Aku ngelihat sekilas. Pas Mbak Yuni ngelihat si Pak Gepeng lagi ngapain itu dia? Posisinya? Hadap-hadapan atau gimana gitu? Hadap. Pokoknya dia di halaman berdiri. Dia kan perawakannya kecil. Aku inget dia masih pakai baju tugas dia, pakai werpak oranye kan. Dia berdiri, dia sambil ngedekep begini, kayak kedinginan. Tapi itu cuma sekilas. Terus begitu aku udah bisa bergerak, aku nengok mau minta tolong. Aku lihat lagi udah nggak ada. Suaranya pun pas manggil-manggil itu mirip banget sama suara Pak Gepeng. Sama, aku tuh hafal. Tapi nggak waktu itu Mbak Yuni itu Pak Gepeng apa bukan ya gitu? Iya, karena kan aku belum lihat saat itu. Cuman aku tahu itu, ada orang manggil gitu. Aku mikirnya gitu aja gitu. Ada manggil, kok ini si Ita kok nggak keluar Nggak gitu. kepikiran itu suara Pak Gepeng? Enggak, aku nggak kepikiran. Aku langsung keluar aja karena biasanya kalau tukang sapu minta sapu cuma bilang Assalamualaikum, Mbak permisi mau ngambil sapu. Mereka langsung nyelonong aja. Lah ini kok nggak masuk gitu loh, cuma manggil-manggil gitu doang gitu. Makanya aku penasaran, aku langsung keluar. Setelah itu Mbak Yuni kan ngobrol sama si Mbak Ita ya? Iya. Terus gimana tuh abis itu? Ya udah, aku ngobrol sama Mbak Ita, terus kita sempat ngomongin juga gitu. Ternyata aku ngalamin kayak gitu, bukan aku aja. Ternyata ada mandor juga. Ternyata setelah Pak Gepeng itu meninggal, sempat lihat di lokasi dia kerja lagi nyapu mandornya itu. Karena kan ngelihatnya juga kan mereka gelap-gelap kan, masih gelap lah gitu menjelang fajar gitu. Itu sempat. Terus kita ngomong gitu, oh ini kenapa nih Pak Gepeng begini, apa karena itu berbulan-bulan, apa karena keluarganya belum ada yang ini gitu. Belum ada yang tahu kalau dia meninggal. Belum ada yang tahu, kok nggak ada yang nyamperin keluar, kok nggak ada yang nyariin dia gitu loh, kita pikir. Terus aku bilang gini, oh
mungkin ini kali Pak, kan biasa kalau meninggal biasa kita kasih uang duka ke keluarganya. Ini uang dukanya masih aku simpen. Iya. Masih aku simpen di laci, dan ada gaji dia pun sebelum dia meninggal kan kita masih hitung. Masih ada ya. Tadinya kita pikir mau kasih ke kalau ada keluarganya, kita mau kasih ke dia. Oh ini kali mungkin dia minta uangnya, minta uang gaji dia atau ya udah deh mendingan kita kasih aja ke masjid gitu. Jadi uangnya Pak Gepeng itu gaji sisanya sama uang pesangon dia sama uang duka itu kita sumbangin ke masjid, kita atas nama dia, terus kita doain. Akhirnya dilakuin itu semenjak udah dilakuin itu alhamdulillah sih nggak ada lagi namanya kayak gitu. Nggak ada lagi. Masuk akal sih, jadi mungkin masih ada sangkutan, ada sesuatu yang mengganjal dari almarhum itu ya, mungkin. Makanya dia beberapa kali datang ke kantor. Iya, beberapa kali. Jadi ternyata bukan aku doang yang ngalamin, ada yang manggil-manggil gitu. Ternyata ada mandor juga pernah begitu, tapi mereka nggak cerita ke aku karena mungkin kalau cerita takut apa gimana gitu. Malah jadi rame juga. Iya, malah jadi rame. Jadi ternyata mungkin masih ada uangnya dia, mungkin dia minta atau bagaimana gitu. Iya. Jadi kita sumbangin ke masjid akhirnya ya. Kita ke masjid, kita sebut, malahan kita bodohnya lagi ya. Kita nggak tahu nama asli dia itu siapa. Oh iya. Karena mereka nggak punya KTP kalau kerja itu. Iya banyak sih yang orang seperti itu gitu. Tugas sampai dari kampung nggak ada yang punya KTP. Jadi malah kita nggak tahu nama asli dia siapa. Kita taunya Pak Gepeng aja gitu. Jadi ya udah kita sumbangin ke masjid, namanya Pak Gepeng gitu. Karena kita nggak tahu nama asli dia siapa. Karena nggak gitu. mungkin ya orang tuanya ngasih nama Gepeng. Iya nggak mungkin kan. Waduh, itu udah pasti nama panggilan ya. Iya betul. Bodohnya kita itu, kita nggak tahu nama aslinya dia. Nama aslinya siapa. Ya semoga aja kita doain Pak Gepeng tenang di alam sana dan dapat tempat terbaik di sisinya ya. Amin. Nah ini kan udah 2 kali nih Mbak Yuni ngalamin pegawai di tempat Mbak Yuni itu meninggal dan sempat hadir lagi lah di kantor. Iya. Pernah ada lagi nggak sih kejadian yang serupa terjadi di kantor Mbak Yuni gitu? Iya, tapi ini lebih ke di lapangan ya, sama mandor. Tapi mereka cerita ke aku gitu. Kalau makan siang nih kita cerita-cerita kan, kumpul gitu. Oh saya habis begini nih di kantor, gini di lapangan, begini-begini kerjaan saya gini-gini kata. Nah ini ada pesada udah meninggal, kita udah tahu dia udah meninggal. Tapi ini mandor ini berkali-kali. Jadi kalau mandor itu kan hafal ya. Yang kerja di jalan A itu siapa aja, ada berapa orang gitu. Karena absen kan gitu. Nah ini baru kejadian ada yang meninggal di situ, sama posisinya tabrak lari gitu. Terus di situ harusnya ada 4 orang, karena meninggal 1 jadi cuma 3 orang kan gitu. Tapi kalau mandor ini ngecek setelah pesada ini meninggal, ngecek itu selalu ada 4. Dan temen tukang sapunya, pesadanya itu yang temen yang sebelahnya itu, dia juga heran. Iya memang suka ada yang bantuin 4, suka kayak ada yang nemenin nyapu, dan lokasi dia bekas meninggal pun bersih, kayak ada yang nyapu. Padahal temennya kan kalau misalnya ada yang meninggal nggak mungkin kita langsung dapat penggantinya kan. Ya maksudnya pasti perlu waktu gitu. Jadi sementara masih 3 orang dulu gitu loh. Jadi beberapa hari sebelum ada yang gantiin ini tukang sapu ini, kalau ngitung absen itu selalu ada 4. Kan ngitungnya karena sambil jalan kan, naik motor kan, jalan, nggak mungkin berhenti cuma si ini masuk, hafal gitu, dia hafal gitu. Sini masuk karena pakai berpak oren dan pakai stabilo, itu menghindari kecelakaan kan, biasanya pakai stabilo itu. Jadi hafal gitu. Gitu, kok ada 4, harusnya 3. Kejadian itu sampai ada penggantinya, sampai ada pengganti yang nyapu di situ, baru hilang tuh. Baru hilang, kayak gitu. Wah. Dan tadi sempat singgung sama Mbak Yuni, lokasi bagian si almarhum itu selalu bersih. Selalu bersih. Seperti ada yang ngerjain bagian dia. Seperti ada yang ngerjain, dan temennya pun heran. Padahal seharusnya kalau ada yang meninggal gitu kan, ya beban temennya dulu kan. Iya, temennya yang bersihin lah. Tapi mau dibersihin udah bersih gitu loh. Jadi heran temennya juga. Dan mandornya sempat nggak sih pengen nyoba nyamperin gitu? Nggak berani. Jadi mandornya berarti pun udah curiga nih ada sesuatu yang aneh. Udah curiga dia ada. Soalnya itu kan bukan sekali doang gitu. Itu hampir setiap pagi tuh dia itu kok 4. Balik lagi, masa sih 4 gitu. Balik lagi ke jalan itu. Iya dihitung 4.
Di itu ada 4 orang. Kan kerjanya nggak mungkin ngumpul kan. Iya. Pasti jalan itu ada bagian-bagian ada sendiri bagian lah gitu. Sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Setelah itu kok 4. Kan kalau masih pagi itu kan sepi, nggak ada kendaraan. Jadi nggak mungkin ada orang lain gitu yang iseng banget pakai rompi yang sama dengan mereka gitu ya. Pakai warpak oranye gitu cuma pagi-pagi. Buat cosplay nggak mungkin. Nah makanya nggak mungkin kan gitu. Dan itu berkali-kali, ngeceknya nggak sekali. Oh 4 kok gitu. Coba deh muter balik lagi ke lokasi itu. Iya tetap 4. Karena ngitungnya pun agak jauh-jauh mungkin jaraknya dari 4 orang itu ya, nggak ngumpul berempat gitu kan? Enggak. Soalnya kita tugasnya satu orang itu ada per meternya, ada per kilonya. Jadi 1 orang itu bebannya dari sini sampai sana itu 1 kilo, 1,8 kilo biasanya. Atau sisi kanan sisi kiri yang penting hitungannya 1,8 kilo. Kita ada tertulis itu di kontrak kayak gitu. Jadi nggak mungkin kalau nyapu ngumpul di situ semua, kan? Pasti ada jaraknya. Jarak jauh-jauh. Iya, gitu. Dan setiap dihitung ada 4 orang. Setiap dihitung ada 4. Dan itu kejadiannya bukan sekali aja, setiap ada yang nggak hampir setiap juga sih. Sering tapi ya gitu. Sering tapi kayak gitu. Mandor ngalamin hal serupa gitu ya. Serupa kayak ketika gitu. ada satu bawahan yang meninggal, sering terjadi seperti itu. Iya. Begitu dihitung orangnya masih ada gitu. Masih ada 4 orang kayak gitu. Iya. Masih ada. Sayangnya mandornya penakut juga ya. Mandornya penakut. Coba kalau disamperin tuh seperti apa, Bu? Aku penasaran juga sih kalau disamperin tuh. Enggak, dia nggak berani soalnya masih gelap kata dia. Iya, subuh-subuh ya. Subuh. Dan ini perusahaannya berdiri sampai tahun 2015 ya, Mbak? 2015. Iya. Ada cerita lain, Mbak Yuni? Ini menarik banget cerita Mbak Yuni nih. Ada lagi nggak, Mbak Yuni? Nah, jadi kantor aku perusahaan keluarga. Itu berdirinya dari tahun 89. 89. Oke. Aku taunya juga karena aku kan ngurus dokumen kan, aku lihat di aktenya apanya gitu. Oh, tahun 89 kantornya, sedangkan aku kerja di situ dari 2004. Aku kerja di situ sama ada bos aku namanya itu Pak David. Dia tuh udah manula gitu, udah tua lah gitu karena dia tadinya pensiunan gitu, terus dia ada project makanya dia ngerjain ini. Aku tuh deket sama Pak David ini, jadi aku tuh lebih sering nemenin dia rapat, nemenin dia. Pokoknya karena dia kan udah tua, terus jalannya agak-agak harus dibantu. Sebenarnya dia harus pakai tongkat, tapi dia nggak mau. Mungkin malu apa gimana, apa gengsi. Jadi kalau aku bilang sih aku tongkatnya kalau dia jalan, kalau dia rapat. Jadi aku sering diajak rapat sama dia, sama Pak David ini. Jadi aku ngejagain dia kalau rapat. Kan suka ada misalnya ke rumah makan suka ada kayak tangga pijakan. Aku tuh ngasih tahu dia gitu, Pak ada tangga gitu, atau aku pegangin kalau ada tangga gitu. Sampai dia kalau ke toilet pun aku temenin, maksudnya bukan temenin masuk ke dalamnya ya sampai gitu. depan toiletnya. Sampai depan toilet. Soalnya takutnya namanya orang udah tua, kita di kamar mandi nggak kenapa-napa gitu. Jadi aku sampai nemenin kayak gitu gitu loh. Jadi dia meninggalnya karena jatuh dari tempat tidur. Sempat sih dirawat berapa lama, namanya umur yang ada yang tahu. Udah dirawat terus padahal dia bilang tuh, aku sempat nengokin, sempat tadi juga sih, soalnya aku deket banget udah kayak orang tua sendiri sama dia udah sembuh kata dia gitu. Akhirnya dia dipasang, jadi kan tulang pinggul ke ekor ke tulang pantat ya itu geser dia gara-gara jatuh dari tempat geser. Itu tuh dioperasi, dipasang kayak bolanya itu diganti. Bolanya itu pakai besi dipasang gitu. Nah dia tuh udah sembuh. Dia bilang, wah sembuh nih. Dia kalau manggil aku no gitu. Khasnya dia gitu. No gimana no, hari ini kerjanya no, banyak kerjaan no gitu. Pokoknya dia udah kayak orang tua lah sama aku gitu. Wah sembuh nih kata dia gitu. Udah sembuh nih saya nih no. Udah bisa nih jalan gini-gini ya. Dia praktek lah di rumah sakit. Udah kuat ini saya kata dia gitu. Nggak taunya baru siangnya aku nengokin itu, malamnya aku dapet telepon meninggal ternyata. Siangnya aku sempat nengokin tapi ke rumah sakit dia meninggal. Tahun 2010 itu Pak David meninggal. Tadinya aku pikir udahlah, aku kan deketnya sama Pak Davidnya ini gitu. Aku tahu bakal ini perusahaan bakal diterusin sama anaknya. Aku nggak mau gitu loh. Karena kan aku deketnya sama Pak David ini gitu. Dan pernah lah aku sempat clash lah sama anaknya, sama keluarga, sama istrinya gitu. Agak kurang baik lah hubungannya. Kurang baik lah hubungannya. Jadi aku nggak mau gitu. Aku nggak mau ngikutin anaknya gitu. Tapi ternyata salah gitu. Mereka salah gitu dan mereka minta maaf ke aku. Terus mereka nggak mohon sih, maksudnya ya udah kalau memang masih mau kerja sama kita gitu, ya udah aku lanjutin kerja. Dan aku sedih sampai sekarang pun jujur aku masih mimpiin pada David itu karena memang
udah kayak orang tua banget lah Saking gitu. deketnya, Saking deketnya dia tuh lebih perhatian. Orang dia umroh aja, dia haji yang ditelepon aku. Yang ditelepon aku dari walaupun telepon nanyain kerjaan ya. Iya. No, gimana di kantor gitu. Dia suka gitu. Iya. Itu belum 7 hari apa belum 40 hari ya, saya lupa gitu. Kan aku kantornya ruangannya aku satu ruangan sama Pak David itu. Jadi meja dia itu madep ke meja aku, sedangkan meja aku madep ke tembok samping pintu. Sedangkan meja dia pasti seberang pintu. Jadi dia kalau duduk madep ke aku. Aku ngebelakangin dia. Ya, posisinya gitu. Baru 7 hari apa dia meninggal, aku udah datang ke kantor itu siang-siang. Sekitar jam 10. Memang dia kalau datang ke kantor itu paling seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, nggak tiap hari gitu. Jam 10 nih, aku udah datang, aku pokoknya ngerjain lah, aku fokus gitu karena aku kan ngerjain dokumen, aku ngetik apa gitu. Terus aku berasa kok kayak ada angin lewat di pintu gitu. Dari pintu kayak angin gitu. Aku masih acuh tuh, aku masih nggak peduli, paling angin doang gitu. Dan maksudnya saat itu kantor aku nggak pakai AC ya, kipas angin yang di bawah gitu. Jadi kipas anginnya tuh madep dari di pojokan gitu, madep ke aku sama bos aku, nggak pakai AC waktu itu. Aku pikir kok kipas anginnya di situ, anginnya dari pintu gitu loh, sedangkan kipas anginnya madep ke pintu gitu loh. Terus kayak ada yang dudukin kursi bos aku. Saat itu masih kosong dan saat itu anaknya belum ada, maksudnya mereka mungkin masih berunding untuk gantiin si Pak David ini gitu, masih berunding. Jadi belum ada yang ngegantiin dia gitu. Itu kayak ada yang dudukin. Kan kalau ada yang duduk biasa kursi kerja yang muter itu kan, kalau yang duduk bunyi kan gitu, ngerek gitu kan gitu. Itu kayak ada duduk yang ngerek. Aku udah merinding tuh di situ. Terus nggak lama ada yang dudukin gitu, terus dia manggil aku, no dari belakang. Aku di situ, aku nggak berani nengok, nggak berani apa, aku langsung keluar. Aku nggak berani nengok ke belakang, karena aku tahu itu di belakang suaranya, di belakang aku, di meja itu, di bangku itu. Jadi aku nggak berani nengok, aku langsung lari keluar. Dan keluarnya pun bukan keluar ke ruangan doang, aku keluar kantor. Sampai halaman terus aku pucet, aku diem. Karena saat itu aku lagi di kantor lagi sendiri, orang masih pada di lapangan. Terus si Ita ini pembantu ini lagi fotokopi keluar. Aku sisinya lagi sendiri di kantor itu. Jadi suaranya suara Pak David itu. Suara Pak David aku kan kenal banget gitu. Dia kalau manggil aku no gitu. Iya. Dan jadi itu panggilan khasnya dia. Panggilan khasnya dia ke aku kayak gitu. Dia manggil ada berapa kali gitu. No, dia gitu. Aku nggak berani, benar-benar nggak berani nengok ke belakang. Aku langsung lari. Dari cerita-cerita Mbak Yuni ini kan kantornya berarti kayaknya horor banget nih Mbak Yuni ya. Dan tadi Mbak Yuni sempat cerita kalau emang kantornya ini posisinya agak gimana tuh tadi? Coba diulangi lagi Mbak Yuni. Nah, jadi posisinya itu kan daerah banjir. Dan kalau banjir bukan 5 tahun lagi, itu tiap tahun gitu banjirnya itu sampai 1 meter gitu. Yang benar-benar malahan itu kan tingkat. Jadi bawahnya tuh udah nggak kelihatan kalau banjir itu. Bawahnya itu kerendam, jadi cuma atas aja. Jadi kalau banjir kita datang ke kantor itu naik perahu karet itu langsung dari balkon. Iya. Karena di bawah udah nggak bisa dilewatin, udah ketutup air. Iya, dan cahaya pun susah masuk. Susah masuk. Jadi kalau siang pun kalau nggak nyalain lampu ya udah gelap. Kayak malam-malam jadinya. Lampu. Makanya aku kalau lagi kerja nih, kalau aku lagi suntuk udah di ruangan tertutup kan gitu. Aku kalau suntuk aku keluar cuma ngeliat aja, pengen udara gitu. Keluar cuma udah, nanti udah nggak pusing baru aku lanjut lagi gitu. Karena posisi kantornya kayak gitu lokasinya. Berarti ini kan kantornya cukup agak nyeleneh sedikit ya, karena posisi seperti itu ya. Ini itu ada nggak sih selain almarhum yang tadi pada datang ke kantor, ada nggak sih misalnya kayak ada sosok yang cukup sering menampakkan diri di tempat itu? Dan aku juga pengen tahu nih, atau pasukan Tentara pengen tahu latar belakang dari rumah tersebut itu seperti apa gitu Mbak Yuni. Aku sih nggak tahu ya, pokoknya aku kerja dari situ 2004, ternyata itu disewa udah dari tahun 90-an katanya gitu. Dan itu bangunannya katanya dari tahun 80 bangunannya, dan nggak pernah direnov lah gitu. Itu bangunan rumah lama asli gitu. Asli seperti itu. Ya maksudnya buktinya aja jalanan udah lebih tinggi apa itu begitu masih aja masih di bawah, masih yang samping-samping. Orang kantor aku itu kalau itu nggak dapat sinyal.
handphone nggak dapet sinyal, jadi kayak basement nggak dapet sinyal, jadi cuma mengandalkan wifi sama telepon kantor. Jadi handphone nggak usah harap deh kalau udah masuk kantor, masuk dalam itu. Nah jadi aku pernah, ini udah diganti nih sama akhirnya anaknya yang meneruskan anaknya. Jadi pernah waktu itu yang pembantu yang lama ini, si Ita ini berhenti. Dia jadi TKW. Jadi TKW ke Arab. Jadi ada gantinya, itu cuma bertahan sekitar nggak nyampe 2 minggu kerja di kantor itu. Itu juga dia bertahan karena nungguin gajian aja. Kan dia lebih sering sendiri nih di kantor kalau siang gitu. Karena kan aku semenjak itu terus aku pindah bagian itu, aku lebih sering keluar. Dan aku keluarnya bareng sama staff, pokoknya dia sendiri lah gitu. Paling ada ya biasa rame kalau makan siang, dan aku jarang di kantor gitu. Paling kalau lagi tanggal-tanggal gajian baru tuh aku lebih sering di kantor gitu. Membantu ini kalau siang dia tuh duduknya di depan, di halaman. Dia nggak masuk gitu loh, nggak berani masuk di dalam kantor gitu. Terus dia sampai pas gajian dia ngomong sama aku, "Mbak, saya mundur, saya lah." Aku bilang, "Baru 2 minggu?" Aku bilang, "Belum nyampe 2 minggu." Gitu. "Iya Mbak, alasan dia mau pulang kampung." Nggak taunya dia sebelum mundur itu dia cerita sama mandor ini, ada cerita dan aku dengar. Dia katanya kalau lagi di kantor lagi sendiri, di bawah itu di atas kok rame kayak ada kegiatan, kayak ada banyak orang, kayak ada orang ngobrol apa, rame bener-bener. Sama dia disamperin ke atas nggak ada orang, tapi giliran dia di atas, di bawah yang rame kayak ada kegiatan gitu loh, kayak ada banyak orang, ada ngobrol. Terus pernah suatu siang dia tuh buang air. Jadi kamar mandi kantor aku tuh kan adanya di bawah doang. Nah kamar mandi ini yang zaman dulu yang ada 2. Jadi buat buang air besar beda, sama buat mandi beda. Tapi sebelahan. Nah sebelahan. Dia tuh buang air di yang buat mandi. Saat dia lagi buang air itu di kamar mandi, jadi kan atasnya nggak nyampe atas. Kesekat gitu. Nggak nyampe plafon gitu, nggak ketutup sampai atas itu. Sekat air. Dia lagi buang air itu, katanya ada yang ngelongok dari atas toilet. Dia ada yang ngelongok. Terus di situ katanya dia lari langsung ke depan. Ternyata pas aku datang ke kantor dia lagi di depan itu, dia habis ngeliat itu katanya. Pantesan mukanya pucat. Yang ngelongok sosoknya seperti apa? Katanya putih banget, putih kayak Chinese, dia bilang gitu. Wajahnya kayak Chinese, putih banget, cantik, tapi cantik. Tapi kan maksudnya dia kan kenal yang kerja di situ siapa aja, dan dia tahu di situ dia lagi sendirian gitu loh. Itu di situ dia dilihatin kayak gitu, dia langsung lari ke depan. Nggak taunya pas aku pulang itu dia lagi di depan, dia habis ditampakin itu ternyata. Makanya dia nunggu di depan, dia pucat banget. Jadi gitu. Itu kan toilet emang serem ya, kita kadang-kadang kalau lagi duduk aja misalnya lagi BAB tuh suka nengok ada yang muncul apa enggak nih. Itu ada yang ngelongok tiba-tiba. Ada yang ngelongok palanya gitu, ngeliatin dengan rambut panjangnya, tapi mukanya katanya cantik, terus orang Chinese katanya gitu. Sedangkan di kantor kita nggak ada yang Chinese, dan lagian ngapain juga gitu ya kan, ngintip gitu. Jadi dia kerja tuh cuma ya 2 minggu, nggak nyampe 2 minggu, 10 hari apa 11 hari dia. Sosok itu yang Chinese ini ada latar belakangnya atau mungkin ada cerita lain dari orang lain nggak sih? Atau cuman si pembantu dia aja yang pernah ketemu sama sosok itu? Jadi pernah juga kan di kantor aku yang aku cerita tadi, ada kru tidur di situ kan. Dia tuh beberapa malam tuh dimimpiin katanya sama orang Chinese ini, cewek. Dulu kan mungkin sekarang juga masih ada ya, kayak nomor togel gitu. Dimimpiin dia, nomornya pasang nih, nomor segini. Tapi bilang begitu dengan penampakan dia, katanya kata kru itu tangannya putus, nggak ada tangannya, dua-duanya. Jadi tangan putus, pasang nih kayak begini gitu. Tapi nanti lu kayak gue, kata dia gitu. Dimimpiin kayak gitu. Maksudnya kayak gue itu gimana maksudnya? Itu kita belum tahu kan gitu. Lu kayak gue. Dia berapa malam itu dimimpiin kayak gitu, kru itu tidur. Dan ini kru ini baru. Orang baru yang tidur di situ, bukan yang tiap hari gitu. Dia baru pindah, baru kerja di situ di tempat itu. Dia dimimpiin kayak gitu. Nah suatu malam dia kebelet pup nih, ada jam 2 malam. Dia kan tidur di atas. Dia mau ke toilet ke bawah dong. Nah, dia turun ke bawah. Begitu dia buka ke toilet, ada sosok itu lagi berdiri, bilang, kalau mau sabar, terus lu pasang nomor ini, tapi nanti lu kayak gue. Maksudnya kayak gue itu tangannya putus. Tapi lu pasang kayak gue. Dia lari
nggak jadi. Nggak. Terus dia besokannya dia nggak, semenjak itu dia nggak pernah lagi tidur di kantor. Dan dia sempat cerita sama mandor, saya begini nih Pak, nih saya dimimpiin begini. Terus sama mandor dibilangin, ya kalau memang percaya coba aja pasangin. Tapi mungkin maksudnya lu kayak gue ya mungkin dibikin nanti tangan lu putus apa bagaimana, entah dari kecelakaan atau bagaimana digituin. Tapi dia nggak ngikutin masang gitu. Takut dong dibilangin gitu kan. Untung dia tadi udah pengen masang gitu. Dan bener dong, besokannya nomor itu keluar. Tapi dia nggak masang. Karena dia takut mungkin jadi tumbal apa-apa tangannya kayak gitu. Tapi dia nggak masang gitu. Serem juga ya, dari mimpi akhirnya ditampakin langsung di toilet. Ya mungkin sama mimpi nggak mempan kali ya gitu. Terus sampai ditampakin kayak gitu, lagi berdiri, begitu buka orangnya berdiri, Chinese itu, cewek Chinese itu. Cewek Chinese ini kan cukup, maksudnya dari beberapa cerita tadi udah sempat muncul ya. Ini ada yang tahu nggak sih sejarah sosok itu ada di kantor itu? Sebenarnya aku baru tahu juga, aku setelah udah lama gitu kerja di situ, aku baru tahu itu. Nggak taunya dulu katanya pernah rumah, entah yang pemilik sekarang disewa apa bagaimana, itu pernah ada kejadian perampokan di situ. Terus meninggal yang satu, ibunya meninggal katanya tangannya ternyata dipotong, dirampok gitu. Terus yang ada 2 yang meninggal di situ. Terus anaknya katanya meninggal diperkosa, meninggal di tangga katanya gitu. Aku baru tahu itu, tapi itu aku udah kerja lama, aku baru tahu kalau story-nya tuh kantor aku tuh kenapa banyak kayak gitu. Ternyata mungkin narik karena roh dulu pernah ada tragedi yang cukup mengerikan ya. Iya, jadi katanya pernah ada meninggal kayak gitu. Sekitar tahun 80-an. Baru awal rumah itu dibangun mungkin ya. Itu dibangun. Wah, jadi masih di situ mungkin. Iya, itu juga Mbak Yuni juga dapat cerita-cerita dari teman-teman itu ya. Iya. Teman dari orang lama situlah gitu. Pantesan yang di situ pada heran sama kita gitu. Berani banget nyewa di situ lama-lama, ternyata begitu gitu. Emang sering terjadi hal-hal aneh di rumah tersebut ya. Gitu. Waduh. Yaudah Mbak Yuni, ini karena udah cukup panjang podcastnya, mungkin ini aku minta satu cerita lagi. Tadi kan kita sempat ngobrol nih Mbak Yuni tentang yang tukang sampah nih. Itu untuk cerita terakhir malam ini boleh ceritain tuh Mbak Yuni, kayak gimana tuh ceritanya? Nah ini jadi kan aku bilang itu ada kru sampah. Jadi kita ngerjainnya itu kalau misalnya kayak ada, apalagi kalau lagi ada habis banjir, itu kan sampah banyak kan, habis banjir atau habis kebakaran, itu kita ngumpulin bekas-bekas sampahnya itu. Ada ruko itu bekas kebakaran, nah kita dipanggil, tolong ini bersihin sampah bekas kebakarannya. Ini 3 orang nih kru ini, yang satu supir, satu kenek, satu kru. Mereka masuk ke ruko itu tingkat kan, dan masuk dia ngerapin bawah, terus ke lantai 2. Biasa kan kalau tukang sampah itu kalau yang bisa laku dia dikumpulin buat dijual gitu. Si kru ini dia ngumpulin kayak ada tabung freon apa tabung gas begitu, dia tuh ngambil itu. Tapi saat dia ngambil itu kayak gempa di ruko itu, kayak gempa gitu. Dia sampai kaget gitu, ini kenapa gitu. Pas dari kayak gempa gitu, kok ada anak kecil lari gitu. Padahal gitu kan lokasi, maksudnya bekas kebakaran. Baru aja ada kebakaran gitu. Ada kebakaran gitu. Ini kok ada anak kecil gitu loh. Terus ada nenek-nenek duduk ngeliatin dia gitu. Terus dia nggak ngelanjutin, dia cerita sama di luar ada mandor. Nah, mandornya di luar gitu. Pak, di atas ada ini begini gitu. Dia cerita. Ada anak kecil lari-lari katanya gitu. Siapa itu anak kecilnya, kata dia gitu. Diceritain lah sama mandor gitu. Kan biasa kan kalau ruko Cina itu kan yang teralisa sampai atas. Nggak taunya itu kebakarannya dia kejebak di situ, nenek-nenek itu sama cucunya lagi tidur siang kebakar. Wah, jadi itu karena nggak sempet nyelamatin diri karena diteralis sampai atas. Wah, jadi ya itu kru itu ngelihat. Dan kru gitu. itu ngelihat banget gitu. Katanya anak kecilnya tuh lari-lari ketawa-ketawa kayak ngajakin dia main, terus ada nenek-nenek duduk gitu ngeliatin dia. Diem aja tapi nenek-neneknya. Nggak tahu aja diceritain sama mandor, iya ini bekas kebakaran terus ada yang meninggal, nenek-nenek sama anak itu. Itu ngeberesinya itu berapa hari setelah kebakaran itu? 2 hari. 2 hari?
Kan habis kebakaran itu malamnya. Heeh. Besoknya itu kan di garis polisi kan. Iya. Nah karena udah ini 2 hari apa 3 hari gitu, sudah olah TKP, udah polisi ini Baru baru diberes-beresin. diberesin. Jadi itu Dan kejadiannya itu 3 hari itu. karena mau ngambil tabung jadi ngeliat sosok itu. Iya, jadi nggak jadi dia. Itu jam berapa kira-kira ngambilnya waktu itu? Itu siang Siang. Di pada jam hari. kerja itu ya? Di jam kerja. Soalnya kan ini kan ruko bekas kebakaran, kalau malam gelap, nggak ada listrik. Iya. Jadi ngambilnya siang gitu. Aku serem sih ngebayangin tralisnya itu sampai atas, Iya. mereka berdua itu kejebak ternyata ketika kebakaran. katanya itu toko plastik. Toko plastik, itu gampang banget kebakarnya ya? Toko plastik katanya. Iya. Terus nenek-nenek itu katanya lagi tidur di atas sama cucunya di lantai 2 itu. Nah, sedangkan banget orang ya. tuanya itu di bawah jagain toko. Mereka Jadi, bisa nyelamatin diri. nyelamatin diri. Yang 2 itu nggak Yang ketolong. 2 itu nggak ketolong. Ini mirip kayak tragedi Python nih, cuman Python itu di dalam bis tuh yang anak-anak sekolah kegencet dari depan belakang, mobil kebakar, mereka semua kepanggang di dalam bus. Bener, kepanggang. Serem banget itu. Wah, makasih banget nih Mbak Yuni udah share pengalaman bisnisnya jauh-jauh dari Serpong sampai ke Cakung ini. Mungkin Mbak Yuni ada yang mau dipromoin di pasukan teman-teman, ada nggak Mbak Yuni? Aku sih sebenarnya pengen promoin aku lagi jual rumah ya. Jual rumah, oke. Jual rumah Di daerah mana tuh? daerah Bekasi, Di daerah Bekasi, tepatnya? di Rawalumbu. Rawalumbu. Jadi aku mau jual, udah kan karena efek pandemi kan, gitu. Jadi aku jual dari tahun 2020 ya, sampai sekarang belum ada rezekinya lah gitu. Iya, Jadi iya, ya iya. itu mumpung di sini aku mau iklain kali aja jodoh gitu rezekinya. Oke. Ada di sini gitu. Siapa Jadi tahu ada yang berminat rumah di daerah Rawalumbu Bekasi, Rawalumbu Bekasi, bisa nanti kontak ke Mbak Yuni. boleh ke aku ke Ke IG. Instagram kali ya. Instagram di mana tuh Mbak Yuni? Instagram Yuniar @yuniar.w. Oke, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Nanti yang berminat langsung aja kontak Mbak Yuni, dan mungkin mau sapa-sapa juga tertarik sama cerita Mbak Yuni, ada yang pengen ditanya-tanya atau mungkin ada teman kerjanya dulu Mbak Yuni yang nonton ya kan, siapa tahu Boleh mau juga. nostalgia ya kan. Soalnya kemarin sempet nanya-nanya sama mereka juga nih, aku ngabarin sama teman kerja aku nih mau cerita nih gini-gini. Ada nggak cerita ini gitu? Bagaimana nih, maksudnya komennya, maksudnya takutnya kan aku cerita tanpa izin dari dia apa bagaimana, aku nggak enak juga gitu. Gimana nih? Oh terus yaudah oke lanjutin. Jadi sudah diizinin juga sama mereka. Oke, aman berarti lah ya kita cerita kali ini ya. Iya. Yaudah, sekali lagi makasih Mbak Yuni. Semoga rumahnya cepat laku. Amin. Buat yang minat langsung aja DM ke Instagram Mbak Yuni. Instagram ada di kolom komentar lagi deskripsi maksudnya. Yaudah. Yaudah Mbak Yuni, paling malam ini cukup segini aja. Oke. Gua Adit dari Lentera Malam dan Mbak Yuni izin pamit. Bye.